Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari SMP IT Al-Kahfi. Berikut adalah video praktik baik saya tentang pembelajaran mendalam menggunakan media FCarLab, flashcard berbasis AR, dan virtual lab pada pembelajaran IPA materi sistem ekskresi pada manusia. Tuntutan akan kebutuhan pendidikan yang terus berubah dan tantangan abad 21 yang menuntut peserta didik memiliki pemahaman yang lebih dalam, berpikir kritis, dan terampil dalam menyelesaikan masalah, menyebabkan lahirnya kebijakan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen Indonesia memperkenalkan pendekatan ini pada awal tahun 2025 dengan 3 pilar utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Merespon kebijakan tersebut, SMP IT Al-Kahfi yang merupakan salah satu sekolah swasta di wilayah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, mulai tahun 2025 ini telah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam setiap proses pembelajarannya. Hal ini tertuang dalam modul ajar yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran yang terwujud dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang dilakukan. Tetapi, tidak serta-merta merubah nilai pada indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan satuan pendidikan. Di tahun 2025 ini, mengalami penurunan 2,41% dari tahun sebelumnya, termasuk juga pada indikator metode pembelajaran yang mengalami penurunan sebesar 1,75% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik yang beragam. Ada yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai seorang pendidik, tentu mesti ada upaya penyesuaian, sehingga capaian hasil belajar peserta didik dan kualitas lulusan dapat terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, mengacu pada karakteristik materi yang diajarkan, yaitu sistem ekskresi manusia yang bersifat abstrak sekaligus konkret, menyebabkan ada beberapa materi yang tidak dapat dipelajari dengan pengamatan secara langsung. Untuk itu diperlukan media visual, seperti torso atau model organ tubuh dan gambar, media multimedia interaktif berbasis aplikasi seperti Android atau web, serta penggunaan teknologi modern seperti augmented reality atau AR, dan aplikasi pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa praktik ini penting diterapkan. Di antaranya, dapat memberikan solusi terhadap penurunan indikator kualitas dan metode pembelajaran pada rapor pendidikan satuan pendidikan. Kemudian, dapat memotivasi penulis untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, serta mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, dan dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam praktik baik ini, penulis berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik, serta mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga secara signifikan akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Adapun tantangan yang penulis hadapi setelah melakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, analisis rapor pendidikan satuan pendidikan, wawancara dengan kepala sekolah, dan rekan sejawat, maka beberapa tantangan yang terjadi di antaranya: 1. Rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. 2. Pembelajaran yang bersifat monoton dan berpusat pada guru, serta tidak memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. 3. Penggunaan sumber belajar yang belum bervariasi, bahkan belum memadai. 4. Guru belum banyak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran. 5. Pemberian tugas yang seragam terhadap seluruh peserta didik. 6. Kurangnya apresiasi guru terhadap capaian belajar peserta didik. Adapun aksi yang penulis lakukan, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang disebutkan di atas, yaitu di antaranya lakukan kajian literatur untuk menemukan sumber inspirasi dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas,
merancang pembelajaran kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Memilih, merancang, dan menentukan media pembelajaran berbasis digital yang dapat digunakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan media flashcard berbasis AR, virtual lab, dan aplikasi Wayground dengan metode Papermode. Dan 4. Berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang. Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam pembelajaran tersebut terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, selain melakukan kegiatan baku yang biasa dilakukan, penulis juga melakukan ice breaking, naik turun, serta berkelompok, dan permainan mencari kata kunci dari materi sistem ekskresi pada manusia. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya prinsip joyful dalam pembelajaran mendalam. Kemudian pada kegiatan inti, penulis membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok belajar. Masing-masing kelompok diberikan media flashcard yang berisi QR code dan LKPD dengan materi yang berbeda, sesuai hasil spin yang dilakukan. Peserta didik diminta memanfaatkan flashcard yang diberikan untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Selanjutnya, untuk menambah kebermaknaan pembelajaran peserta didik, diarahkan untuk melakukan praktikum dengan menggunakan media virtual lab. Dan di akhir, peserta didik diminta untuk membuat kampanye cara menghindari gangguan atau penyakit pada organ ekskresi manusia melalui poster, lagu, artikel, dan video yang dapat dipilih oleh masing-masing kelompok. Untuk menguji pemahaman peserta didik, penulis memberikan pertanyaan melalui aplikasi kuis Wayground dengan metode Papermode. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi prinsip mindful learning dan meaningful learning. Pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk menuliskan refleksi atas pembelajaran yang diterimanya di kertas sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Dari catatan tersebut terlihat para peserta didik begitu senang dengan pembelajaran yang diberikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini yaitu saya sebagai guru, peserta didik, rekan sejawat, dan kepala sekolah selaku pemberi izin dalam pelaksanaan praktik baik ini. Sumber daya yang digunakan selama praktik baik ini meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan Wi-Fi, Android, kepala sekolah, dan rekan sejawat yang membantu dan mendukung selama praktik baik berlangsung. Dan penilaian yang dilakukan, terlihat ada begitu banyak manfaat dari praktik baik pembelajaran mendalam ini. Hal ini terlihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti tahapan pembelajaran, dan 98% peserta didik merasa senang setelah mengikuti pembelajaran. Peserta didik juga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Hasil belajar peserta didik pun meningkat, sehingga dari berbagai hal positif tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik baik yang dilakukan memperoleh hasil yang memuaskan. Praktik baik ini begitu jarang diterapkan di sekolah. Ini harus menjadi percontohan bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Sehingga kualitas dan metode pembelajaran dapat meningkat dan hasil belajar peserta didik juga tercapai maksimal. Dengan kegiatan pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan seru. Media yang digunakan pun bervariasi, sehingga membuat saya lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Bila kita mengamati sebuah proses pembelajaran di kelas 8 SMP ITL Kafi, sebuah praktek baik yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPA Bapak Muhammad Iqbal dalam praktek pembelajaran mendalam menggunakan flashcard berbasis AR dan virtual lab gitu ya, materi IPA di kelas 8 SMP. Kita menyambut baik praktek baik ini, dan tentu saja ini sebuah inovasi bagi sekolah, lembaga pendidikan kita menyambut dan merasa senang guru-guru kita, terkhususnya Bapak Muhammad Iqbal, punya inovasi dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak kita, anak didik kita di SMP ITL Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.